Kunci sukses saya tuh yang pertama konsisten, yang kedua doa, yang ketiga action, yang keempat ibadah gitu. Terus saya menghindari riba. Pas awal tuh paling sebulan terjual 50 piece. Kalau sekarang alhamdulillah sebulan tuh terjual hampir 8.000 piece per bulan sekarang gitu. Kalau dulu mah paling mentok omset tuh di 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu lah. Progres gitu. Omset kayaknya ada di 3 digit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Abdani. Saya founder dari Propaget dan Ajan Muslim. Usia saya 27 tahun. Saya berlokasi di Tasikmalaya. Nama saya Eka Oktaviani, usia saya 25 tahun. Saya sebagai istri sekaligus co-founder dari Propaget dan Azan Muslim. Jadi Propaget dan Azan Muslim ini usaha yang bergerak di bidang fashion. Kita produksi fashion dari fashion muslim, terus fashion formal kayak jas, blazer. Dan kita penjualannya di marketplace ya. Kita di online, masih online. Dari saya, backgroundnya tuh ibu saya ibu rumah tangga, almarhum ayah saya pedagang kerupuk. Jadi kebetulan saya lahir di keluarga kurang berada. Ya, background pendidikan saya SMK, jurusan saya otomotif, seangkatan sama istri saya. Seangkatan, Seangkatan. beda kelas. Kita kenalnya pas sudah lulus. Jadi meskipun kita satu sekolah nggak kenal, jadi cuma sebatas tahu. Jadi ketika udah lulus, suami saya kerja di pabrik di Karawang, saya kerja tapi masih di sini di Tasik. Kita kenalnya lewat medsos, bukan langsung gitu. 2018. 2018. Jadi saya sejak masih SMP tuh kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA tuh saya udah berjualan makaroni gitu. Yang buat makaroni itu ibu saya gitu. Saya ambil 100 pack gitu. Saya jualin di sekolah pas SMP dari kelas ke kelas gitu. Jadi diidarkan cek Sunda nama gitu. Setiap hari alhamdulillah dari jualan makaroni itu penghasilan gitu buat anak sekolah lumayan gitu, 20.000, 25.000 gitu per hari dari margin keuntungan si makaroni itu gitu. Malahan kata teman saya, masa preman jualan ya. Emang pas SMP lumayan agak nakal Jadi kata teman-teman gitu, masa preman jualan, lumayan yang penting dapat uang gitu. Pulang sekolah tuh udah mulai packing gitu. Packing konveksi ya kebetulan bibi saya gitu kan punya konveksi. Nah saya kelas 1 SMP juga sudah bantu-bantu packing gitu. Ya sampingan gitu lumayan kan sebulan 500.000 gitu kan, kalau buat anak sekolah mah kan gede gitu ya. Kalau saya sih emang dari sana itu nggak ada background buat usaha gitu ya. Saya keluar sekolah juga langsung kerja di kantor properti milik guru saya pas waktu SMK gitu. Jadi dari lulus sampai tahun 2021 kalau nggak salah kerja di situ. Nah itu pas saya udah lulus, saya coba cari pengalaman gitu, cari kerja gitu. Emang pas saya SMP tuh saya udah berkeinginan kerja di PT Jadi semua yang saya inginkan tuh udah di planning gitu Jadi misalkan ini bisnis ini kan udah saya planning dari masih di pabrik gitu. Mau habis kontrak udah saya planning. Jadi saya kerja di Karawang, perusahaan otomotif. Nah itu saya kerja 2 tahun kontrak, habis tuh pas COVID. Waktu dulu saya masih kerja, kebetulan suami saya habis kontraknya, bingung mau gimana, mau ngelamar kerja susah kan, lagi corona jangan kan ngelamar kerja gitu kan, yang kerja aja dirumahkan gitu, harus kayak gimana. Terus dia coba-coba kayak bikin produk, dijual lah di Shopee gitu. Dulu tuh produknya tuh dress, jaket, tapi penjualannya kurang gitu karena belum tahu sistematika di marketplace itu kayak gimana. Terus coba reseller, ambil kerudungnya, keuntungannya tuh cuma 2.000 gitu kan. Ya udahlah, nanti dulu kita pikir-pikir dulu terus kita jualan apa. Suami saya juga nyuruh nih, bikin dong itu toko di marketplace. Tapi berhubung saya masih kerja, masih ya sibuk dengan kerjaan, jadi coba sebatas buat udah ditinggalin aja gitu, gak fokus. Kita masuk ke bulan Ramadan gitu kan, saudaranya suami ini produksi koko anak. Jadi, coba aja nih jadi reseller lagi, ngambil lagi koko anak. Karena momentumnya Ramadan ya, jadi naik tuh penjualannya melejit gitu kan. Terus kata suami saya, coba dong, coba lagi, urus lagi tokonya biar rame kayak punya suami saya gitu. Saya coba tapi toko saya enggak sebagus toko suami saya gitu. Nah, terus pas habis Ramadan ternyata down lagi, sepi lagi tokonya tuh. Jadi bingung lagi, ini harus jual apa lagi kata dia tuh. Terus kebetulan di daerah sini emang
semuanya konveksi ya di daerah sini. Yang lagi naik itu produksi jas. Nah, terus kebetulan saudaranya juga ada yang produksi jas. Jadi coba lagi reseller lagi, ganti lagi produknya nih ke jas gitu. Dari situ dia ini mulai kayak belajar tentang cara beriklan, tentang foto-foto produk yang bagus gitu. Nah, alhamdulillah ada kemajuan sedikit-sedikit gitu. Dia ajakin lagi saya. Coba lagi dong, coba lagi biar kita bisnisnya barengan nih, punya pemasukan sama gitu. Saya coba, ternyata alhamdulillah rame juga punya toko saya. Jadi suami saya reseller ke orang lain, saya reseller ke suami saya gitu. Pas zaman itu gitu. Zaman itu tuh pesanan kita semakin banyak, semakin membludak, nggak bisa ditampung sama Gitu. saudaranya suami saya, sering telat nih barangnya. Jadi suami saya memberanikan diri kayak ya udahlah buka konveksi sendiri, kita mulai semuanya sendiri, belanja mesin jahit sendiri, pokoknya Bismillah aja deh gitu ke depannya kayak gimana. Dan sampai sekarang alhamdulillah semakin besar. Dan sampai sekarang juga saya masih jadi reseller ke suami saya. Saya masih Gitu benten jadi misalkan kalau buat dapur beda, misalkan bisnis ya bisnis gitu. bisnis gitu. Gitu. Saya pernah nego kayak murahin dong ke istri harganya, nggak bisa dong ini bisnis kan. Profesional. Beda lagi gitu. Jadi sampai saat ini saya punya toko masing-masing, suami saya punya toko online masing-masing gitu. Jadi kita punya 2 pintu pemasukan yang berbeda gitu. Propage itu berdirinya pas namanya gitu 2022. Kalau online-nya tuh dari 2020. Jadi kita tuh berdua sama-sama kayak yang merencanakan kita akan bikin produk apa ya, kita yang mensurvei sekarang di pasaran tuh lagi rame apa gitu, kita diskusi kita gimana nih kalau bikin brand ini, kita bikin variasi warnanya ini, ukurannya ini, jadi kita yang perencana produknya berdua gitu. Terus untuk saya sendiri saya lebih ke fokus pendataan, jadi pendataan di gudang kayak stok yang masuk, stok keluar, keuangan juga, bayar kain ini berapa gitu kan, terus sisa kain di konveksi itu berapa gitu kan, harus dipesenin lagi kayak gitu sih anak. Jadi saya yang merancangkan dulu awalannya pendataannya seperti apa, nanti saya kasih tahu ke admin gudang, nanti dia yang meneruskan. Kalau dulu kan manual ya, satu-satu gitu, dijemput satu-satu mulai dari stok kain, stok barang, kayak stok alat-alat buat packing, serba manual. Kalau sekarang kan ada aplikasi yang namanya Odoo. Semua tuh serba praktis sekarang tuh, kayak stok gudang, keuangan juga. Terus kita bisa lihat juga kayak barang-barang bestseller itu tuh barang apa aja. Jadi tinggal klik aja, jadi muncul semua di dashboardnya gitu ya. Nah jadi buat kayak bisnis-bisnis kayak kita ini sangat-sangat membantu daripada yang tadi penginputan secara manual terlalu ribet. Jadi di Odoo ini kita tinggal buat aja, nanti semuanya otomatis ada laporannya gitu. Jadi kita juga bisa tahu nih keuntungan kita berapa, dari satu barang itu keuntungan bersihnya berapa di total, kita tinggal klik aja laporan keuangannya, muncul semuanya ada di situ. Jadi semuanya udah ada di Odoo, mulai dari website, manufaktur, tanda tangan digital juga udah ada di sana. Biaya langganannya tuh cuma 100 ribuan aja, murah gitu ya. Kalau mau coba silahkan langsung klik link di deskripsi. Motivasi saya tuh membuka lowongan pekerjaan buat orang sekitar gitu, pengen menaikkan derajat orang tua gitu. Motivasinya ya hampir sama kayak gitu. Jadi kita motivasinya tuh pengen financial freedom pengen di rumah tapi tetap dapat penghasilan gitu motivasinya, dan juga ya bisa lebih banyak menyerap SDM nih yang di sekitar rumah yang lagi butuh pekerjaan. Mudah-mudahan bisa kita tampung lah nanti ke depannya gitu. Jadi modalnya tuh saya punya 10 juta. Ngasih 10 juta itu tuh hasil dari paklaring dari kerja sebelumnya. Paklaring tuh sumber daya BPJS yang dicairin gitu. Si 10 juta itu tuh saya fokusin ke iklan gitu. Saya puterin si modalnya gitu. Meskipun bancos-bancos gitu. Saya ngambil barang dari bibi saya, jas kan, sampai bibi saya tuh kewalahan. Kata bibi saya tuh udah gini aja, bikin konveksi aja sendiri. Jadi misalkan nanti orderannya kurang, nanti bisa di backup sama bibi saya gitu. Udah gak ketampung gitu. Konveksi sebelumnya tuh pas saya merintis tuh, saya beli mesin tuh 5 sekarang udah hampir 20 yang ngejahit. Yang motong beda lagi. Kalau yang motong ada 3 kalau gak salah.
terus yang packing sama ngistrik awap kayak gitu ada 5 orang kurang lebih. Kalau di konveksi itu 30-an, sama di gudang tuh 5 orang, berarti 35 kurang lebih. Prinsip dari kisah itu kalau kita punya keuntungan tuh harus diaplikasikan ke modal lagi. Pokoknya kita harus terus memperbesar modal, jadi kita bisa punya lebih banyak barang, otomatis keuntungan kita juga bakalan lebih besar lagi gitu. Jadi terus aja puterin di modal uang kita tuh, jangan dulu beli apa-apa kalau misalnya kita belum punya 3 kali lipat dari harga itu. Jadi misalnya harga mobil 100 juta, kita harus punya uang 300 juta kalau mau beli mobil gitu. Jadi jangan mepet-mepet beli apa-apa tuh dihabisin uang tuh semua, gimana buat modal gitu. Jadi kita harus utama itu modal aja gitu. Jadi fokus ke usaha nomor 1 itu. Planning tuh punya gudang, nah berarti kita harus banyak-banyakin nabung lagi nih buat bikin gudang gitu. Pas awal tuh paling sebulan terjual 50 piece. Kalau sekarang alhamdulillah sebulan tuh terjual hampir 8.000 piece per bulan sekarang gitu. Jadi kalau dulu tuh kita tuh budget iklan tuh masih kayak di press gitu. Di press gitu jadi Takut boncos gitu kan ya. tidak berani gitu. Setelah lihat orang lain kok mereka pada jor-joran ya iklannya, dan ternyata output ke mereka juga bagus, banyak orderannya. Jadi kita coba aja lah kayak gitu, cobain siapa tahu gitu. Dan udah belajar lagi, kita ikut seminar-seminar gitu tentang beriklan itu kayak gimana, ikut grup-grup tentang yang terjun di marketplace gitu. Ternyata oh iya, pemain besar tuh iklannya juga besar ternyata. Gak bisa kita pengen banyak produk yang terjual tapi budget iklannya minim. Jadi kita ya udahlah ya, bismillah aja, fokusin sekian juta gitu buat iklan, dan emang iya bagus gitu. Ternyata ada hasilnya gitu. Omset kayaknya ada di 3 digit, 3 digit alhamdulillah. Kalau dulu mah paling mentok omset tuh di 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu lah, progres gitu. Nah saya mulai berani iklan tuh lihat teman-teman saya gitu, misalkan relasi gitu, iklan tuh jor-joran gitu. Jadi kata dia tuh uang mah dipancing lagi ke uang gitu. Jadi misalkan pengen uang 100 juta misalkan, berarti harus dipancing lagi sama uang 100 gitu. Kayak gitu prinsipnya. Jadi kunci suksesnya itu yang pertama, kita jangan bosan-bosan buat belajar. Jadi seiring perkembangan zaman, semuanya tuh berubah gitu. Jadi yang awalnya kita tahu cuma kayak sistematika ngiklan tuh kayak gini, ternyata sekarang udah berubah lagi sistemnya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar terus tentang perubahan-perubahan. Terus jangan cepat puas. Kayak kita udah punya ini jadi ya udahlah segini-segini aja udah cukup. Nah, jangan kayak gitu. Kita tuh harus punya prinsip bertumbuh, grow gitu. Kita harus semakin membesarkan usaha ini gitu, supaya nanti kedepannya kita bisa turunkan nih usaha ini sama anak-anak kita gitu kan, berumur panjang usaha kita tuh. Terus sama jangan kayak cepat menyerah gitu. Jadi kalau bisnis lagi sepi itu jangan, ya udahlah mungkin rezekinya udah segini mau gimana lagi. Nah, jangan kayak gitu kan. Jadi kita tuh harus tetap terus berusaha gitu kan. Jadi kan Allah itu sebagaimana prasangka manusianya gitu. Kalau kita mindsetnya mungkin rezekinya udah segini aja, ya udah mau gimana. Nah, jadi kan susah untuk berkembang ke sananya lagi. Jadi kita tuh harus menanamkan bahwa kalau kita punya niat yang bagus, insya Allah nanti Allah bakalan kasih kita jalan, asal kita usaha yang benar aja gitu. Usaha, berdoa, nanti serahkan hasilnya sama Allah. Jadi kunci sukses saya tuh yang pertama konsisten, yang kedua doa, yang ketiga action, yang keempat ibadah gitu. Terus saya menghindari riba. Kalau tantangan itu banyak. Tantangan tuh kayak semakin banyak pesaing nih yang terjun ke marketplace kayak itu kan, jadi semakin banyak orang yang tahu ternyata di marketplace itu keuntungannya lebih menjanjikan nih daripada offline. Jadi otomatis persaingan kita semakin ketat gitu kan, apalagi ada perang harga gitu ya. Jadi orang lain tuh kok bisa ya ngejualnya lebih murah, itu gimana gitu. Tapi kita jangan ikut-ikutan perang harga. Yang penting kita menjaga kualitas aja gitu kan. Jadi ada harga, ada kualitas gitu. Tantangannya itu semakin banyak pesaing, terus kayak algoritma marketplace itu setiap detik tuh berubah gitu ya, tiap bulan ke tiap tahun gitu. Jadi bulan kemarin produk kita winning nih, ternyata bulan ini kok turun ya, kenapa? Jadi algoritmanya itu terus berubah-ubah aja gitu. Jadi kita harus terus belajar, intinya gitu sih, belajar ya, mempelajari perubahan-perubahan yang ada tuh supaya kita bisa tetap winning gitu, produk kita tuh gimana gitu. Terus kendalanya lagi barang tuh suka hilang di ekspedisi ya. Kendalanya tuh itu, jadi kayak kenapa ya kok bisa hilang ya, kenapa nggak balik lagi ke kita gitu. Jadi itu sih yang harus kita benahi gitu sih.
kayak pendataan barang tuh harus lebih ketat lagi. Gitu. Kan lumayan ya misalnya modal dari satu barang yang hilang tuh 100.000, 10 barang yang gak kembali tuh udah 1 juta gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar kayak mendata benar-benar gitu, harus kita langsung calling gitu, ekspedisinya kenapa nggak ada gitu. Itu sih kendala-kendala. Titik terendah pas saya masih SMP kan ya, titik terendah saya pas almarhum ayah saya meninggal kelas 2 ya, otomatis kan penghasilan nggak ada gitu Kak. Jadi cuma ibu saya gitu kan dari jualan kan, jadi saya jualan gitu buat bekal gitu, buat bekal sekolah, buat beli tas kayak gitu Kak. Itu titik terendah, makanya saya terjun jualan makroni itu dari itu, jadi tukang asongan gitu Kak, dari kelas ke kelas gitu. Titik baliknya itu ketika dari awal tuh kita punya produk tuh satu ya, jas itu. Nah ternyata jas itu ada momentum-momentumnya, ada kalanya penjualannya tuh turun gitu kan. Jadi kita berdua harus mikir lagi, kita harus nyiptain apa lagi ya gitu kan, barang selain ini gitu kan, supaya penjualan kita tuh terus berlangsung gitu kan. Jadi ketika sepi, tapi kita harus tetap ngasih kerjaan nih ke karyawan, gimana caranya? Jadi harus menciptakan variasi produk lain gitu. Jadi di setiap seasonnya tuh kita punya produk yang winning gitu kan. Jadi jas ini momentumnya kayak lagi wisuda, lagi kelulusan. Terus tuh kalau di bulan Ramadan kita bikin nih produk fashion gitu kan, fashion jubah, terus celana cingkrang gitu. Jadi setiap masa tuh kita punya penjualan gitu. Terus sekarang kan kita membaca lagi nih, kayak sekarang tuh lagi musim event-event olahraga gitu ya. Berarti kita nih harus terjun ke situ dengan kita meluncurkan brand sportwear gitu rencananya gitu. Jadi di setiap masanya kita punya produk yang winning, kita ada penjualan, karyawan ada pekerjaan. Kita harus cepat-cepat membaca keadaan di pasaran tuh kayak apa, kita masuk ke situ. Jadi menurut saya tiap produk tuh punya masanya sendiri-sendiri gitu kan. Ada produk yang khusus ramenya di bulan Ramadan menjelang Lebaran, ada yang produk yang bisa dipakai sehari-hari gitu kan, ada ya juga yang kayak di waktu-waktu tertentu, kayak tadi produk saya jasan. Nah ternyata setelah lewat masa itu turun lagi gitu. Jadi gimana supaya para karyawan tetap kerja, kita harus terus mikir nih, kita harus bikin brand apa lagi yang bisa bikin kita terus ada pekerjaan lah buat karyawan gitu. Mudah-mudahan Propagate bisa menambah karyawan tiap tahun gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan tiap tahun gitu, tumbuh besar gitu sampai diwarisi sama anak cucu gitu, mudah-mudahan gitu. Jadi warisan perusahaan gitu. Buat yang mau memulai usaha, yang pertama itu berani ya. Kalau pengen jadi pengusaha itu harus berani ngambil resiko gitu. Jadi nggak bisa kita punya pemikiran untuk stuck di zona nyaman. Kalau jadi pengusaha itu nggak bisa, yang ada kita keburu kesaing sama yang lain gitu. Jadi intinya berani gitu sih kalau mau jadi pengusaha. Punya modal berapapun, dicoba aja dulu gitu. Sambil jangan dicoba ngasal-ngasal, jangan. Jadi sambil kita belajar caranya gimana, awalnya harus ngapain dulu, langkah selanjutnya apa. Jadi berani diselingi dengan pengetahuannya dulu gitu. Jadi nggak berani yang cuma-cuma berani aja gitu. Harapan buat penonton yang mau mencoba usaha gitu, tips dari saya tuh yang pertama tuh berani, siap ambil resiko gitu, terus mau belajar gitu. Jadi intinya ilmu itu bisa didapat dari mana aja sih gitu. Intinya gimana pribadinya, kalau dia mau ngulik, mau belajar, nanti pasti bisa. Jangan cepat merasa puas atas apa pencapaianmu, terus usahakan apa yang kamu doakan, setelah itu doakan yang telah kamu usahakan. Kami dari Propagate, ini naik kelas versi kami. Temukan naik kelas versi kamu.